berjumpa lagi bersama kami di Markonces. Markona bersama saya Tias dan juga ada Mbak Bening, halo. Ayu yang paling caem se-Ciledug Raya. Oke, Mbak Ning. Ya. Sebelumnya kita ngucapin terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton 2 episode awal. Dan kita masih nunggu banget Mbak komen-komen ataupun kritik, saran gitu. Ini sebaiknya bawainnya gini dong, atau aduh kecepetan nih ngomongnya. Ya, betul. Apa tuh kita butuh banget nih untuk semakin memperbaiki untuk konten-konten berikutnya gitu ya Mbak. Betul, Jangan lupa tulisannya di like gitu kan ya. Di like juga, di subscribe, sabrek. Sabrek dulu. Markona jangan lupa. Iya, oke. Terus jadi untuk yang sekarang kita mau ngobrolin apa nih Mbak? Temanya yang oke gitu. Nah kali ini kayaknya kita kemarin 2 episode udah lebih ke keseharian yang berubah setelah diagnosa gitu. Terus bagaimana sih mempunyai tips and trick untuk mengatasi keseharian yang berubah itu gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang asuhan paliatif. Waduh, apaan tuh Tias asuhan paliatif? Jadi ini juga barang baru lah. Jadi kita dengernya tuh pas akhirnya berkecimpung di yayasan tempat kita kerja ya Mbak. Kayak ada nih selama ini mungkin kita mengenalnya kayak ada preventif, ada kuratif atau pengobatan, ada juga rehabilitatif gitu. Tapi ternyata ada satu lagi nih namanya paliatif. Ternyata setelah kita pelajari gitu, kita ikut training dan segala macam, ini gak baru-baru amat sih sebenarnya. Di luar sih memang sudah berkembang, tapi di Indonesia tuh mungkin 10 tahun belakangan semakin berkembang, semakin dikenal gitu, dan semakin banyak terutama tim medis, dan mungkin ada beberapa juga yang tim-tim lain yang akhirnya mempelajari ini secara spesifik gitu. Dan kita seneng banget ternyata di banyak rumah sakit sekarang udah banyak tim paliatifnya Mbak gitu, udah mulai bertumbuhan lah. Udah terbangun ya tim paliatifnya itu sendiri. Terbangun. Jadi kita juga mungkin sharing tempat kita menimba ilmu nih dari paliatif ini. Jadi ada sebetulnya partner yayasan tempat kami bekerja ini udah partner lama lah. Namanya Yayasan Rumah Rachel atau Rachel House Foundation gitu. Jadi memang kalau Rachel House ini fokusnya di bidang medis gitu, dengan garda terdepannya boleh dibilang mereka ada tim nurse gitu, tim perawat yang memang melakukan home visit ke rumah-rumah gitu untuk pasien-pasien kanker dan juga HIV gitu ya. Jadi mereka fokusnya memang 2 gitu. Dan ini kalau teman-teman nanti tertarik atau pengen tahu lebih jauh tentang Rachel House, kalian bisa di search aja di Instagram atau di website, pasti akan nongol sih karena udah banyak juga nih. Betul, yang aware ya. Kalau di Instagramnya di Rachel House Indonesia, Facebooknya juga Rachel House Indonesia. Oke, nanti boleh dicek. Nah, kita tuh sering banget ya ikut pelatihan dan ngerecokin gitu. Kita pengen tahu karena mungkin literatur atau tempat untuk belajar paliatif tuh waktu itu belum terlalu banyak juga ya Mbak. Betul. Pas kita dengar ada info, wah Rachel House buka training, ya udahlah kita ikut aja gitu. Gitu sih. Jadi balik itu backgroundnya lah tentang sedikit cerita pengalaman kita ya. Nah kalau paliatif itu sebenarnya apa sih Mbak Ning? Paliatif apakah itu? Makhluk apakah itu gitu ya. Kalau ya tadi bilang ya, kalau di kedokteran pasti udah common banget dengar kuratif dan lain-lain gitu ya. Kalau paliatif itu ternyata pendekatannya pendekatan yang dilakukan dalam mengasuh pasien-pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidupnya gitu ya. Kualitas hidup pasien-pasien yang punya penyakit yang susah disembuhkan itu, termasuk di dalamnya kanker, stroke, diabetes, ginjal, ODD orang dengan demensia, lalu tidak lupa juga orang dengan HIV/AIDS. Ya betul. Nah soal paliatif itu sebetulnya mungkin kita bisa yang mulai dari apa sih paliatif itu. Jadi sebenarnya bahasa latinnya tuh pallium Mbak. Pallium itu apa sih? Pallium itu meringankan atau meredakan atau mengurangi. Apa sih yang dikurangi? Jadi segala macam
gejala-gejala ataupun nyeri yang bukan hanya secara fisik, tapi juga sampai ke emosional, soal spiritual, sampai ke psikologis gitu. Jadi memang beberapa aspek Mbak yang akhirnya menjadi fokus di dalam paliatif ini gitu. Terus kenapa kenapa diberikan gitu. Jadi tujuannya memang untuk meringankan segala nyeri atau gejala itu dengan penyakit kronis dan bukan hanya ke pasien Mbak. Tuh, tapi juga ke pelaku rawat ataupun keluarganya. Benar. Gitu. Benar. Terus Nah, terus pendekatan ini bisa dilakukan dari sejak penyakit diketahui, didiagnosa gitu ya, lalu sepanjang pengobatan dan perawatan yang dilakukan yang pastinya untuk kesembuhan pasien atau untuk meringankan beban psikis dan mentalnya pasien menjelang ajal dan kematian sampai dengan sesudah kematian. Karena balik lagi tadi ya yang tadi udah Tias bilang, kita tidak hanya mendampingi pasiennya, cuma juga dengan keluarganya. Terus bisa dilakukan di rumah sakit, di rawat inap di rumah sakit ya, rawat jalan di rumah sakit, di puskesmas, di rumah, dan tentunya pasti didukung oleh masyarakat sekitar, lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal pasien. Tentunya untuk penanganan nyeri dan gejala lainnya ya, karena kebayang pasien-pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan pasti mempunyai gejala nyeri yang luar biasa di dalam perawatannya ya. Kebayang pasien kanker pasti merasakan bagaimana kanker itu berkembang, pasien TBC merasakan bagaimana akhirnya paru-parunya menjadi sesak. Lalu diabetes merasakan bagaimana luka-lukanya tidak bisa disembuhkan, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Betul. Nah, ini soal ada menurut WHO Mbak, bisa sambil kita baca ya, ada pola dasar dari asuhan paliatif. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian itu sebagai proses yang normal gitu. Ya walaupun ya itu mungkin hal dasar ya, bukan hanya orang yang sakit tapi juga seluruh manusia, seluruh yang bernyawa ya pasti akan meninggal gitu. Dengan berbagai macam nanti mungkin prosesnya seperti apa itu bisa berbeda-beda, tapi yang pasti ya kematian itu yang memang mutlak gitu kan. Nah itu yang menjadi ini ya, yang menjadi salah satu yang menarik juga dalam asuhan paliatif ini, karena memang kebanyakan orang di masyarakat tuh masih menganggap suatu kematian atau orang yang meninggal itu suatu yang tabu gitu ya. Maksudnya pamali lah diomongin gitu, takut kejadian gitu ya. Padahal ya memang akan kejadian despite bagaimana cara meninggalnya, ibaratnya seperti itu ya. Ya itu. Terus kemudian asuhan paliatif itu tidak mempercepat ataupun menunda kematian gitu. Jadi ada mungkin asumsi atau mindset di masyarakat, jangan diberikan asuhan paliatif nih, nanti dia bisa cepat meninggal gitu. Padahal harusnya dia umurnya bisa lebih panjang, tapi karena diberikan paliatif dia semakin drop gitu. Ada juga yang berasumsi bisa memperpanjang masa hidup. Ya, betul. Jadi menunda kematian. Itu yang perlu digarisbawahi juga, bahwa dengan asuhan paliatif ini tidak mempercepat ataupun menunda kematian. Balik lagi ya, asuhan paliatif ini hanya pendekatannya. Kalau kematian itu bukan urusan si pendekatan atau urusan orang-orang yang ada di dunia ini sebenarnya kan. Oke, terus menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu gitu, kayak mungkin sesimpel diberikan obat nyeri saat ada gangguan, itu kan akhirnya menyamankan, jadi pasien bisa nyenyak tidur gitu, simpel kayak gitu. Atau merawat luka bagi pasien-pasien yang memang sudah tirah baring ya. Jadi ada luka-luka yang pasti timbul karena ingubitus, terus ada luka-luka lainnya yang harus dirawat, balik lagi untuk meringankan nyeri dan keluhan lain yang pastinya mengganggu. Terus menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual gitu. Dengan berbagai macam persoalan pasti akan berimbas ya, karena manusia itu juga ada sisi psikologis dan spiritualnya juga gitu ya. Ini mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih detail nih Mbak, psikologis, spiritual dan lain-lain. Terus berusaha agar pasien bisa tetap aktif sampai akhir hayatnya gitu. Jadi tidak meratapi
kesakitannya gitu, tapi ternyata bisa lebih memaksimalkan lah mungkin ya dari masa hidupnya ini bisa bermanfaat mungkin atau bisa mengerjakan hobi-hobinya dia kayak gitu. Dengan kondisi yang sakit dia juga bisa memaksimalkan kehidupannya gitu ya, memaksimalkan kebermanfaatannya atau memaksimalkan apa yang bisa dia buat di akhir hayatnya gitu ya. Nah, yang terakhir nih, berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Jadi yang tadi Baning bilang, bukan hanya di pasien, tapi juga di pelaku rawat atau keluarganya gitu. Jadi dengan asuhan paliatif ini kita bisa pasti itu akan berat sekali untuk keluarga kehilangan orang yang dicintai gitu. Tapi jangan sampai mereka jadi kehilangan harapan, kehilangan semangat gitu untuk melanjutkan di kehidupan berikutnya. Gitu. Nah, si porsi paliatif ini menariknya tidak selalu sama ya. Betul. Jadi kadangkala jadi karena ini merupakan suatu pendekatan, si pendekatan asuhan paliatif ini kadangkala diberikannya agak kecil pas diagnosa, tergantung bagaimana diagnosanya, porsinya, lalu membesar gitu ya, tambah membesar di end of life atau akhir hayat, atau malah dia bisa sama aja ya dari diagnosa sampai end of life sama aja, atau malah bisa menurun gitu ya. Betul. Bisa ternyata orang ini udah settle dengan kondisi psikososialnya, itu pendekatannya bisa diberikan, iya begitu. Jadi porsinya tuh antara paliatif dengan kuratif tuh mungkin bisa sejalan gitu ya. Betul. Porsinya gitu, itu kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Terus dan balik lagi yang tadi dari awal ya, kita perlu mungkin diulang karena ada beberapa yang mindsetnya adalah paliatif itu diberikan di akhir. Benar. Padahal bisa diberikan karena paliatif itu balik lagi ya. Diingat paliatif itu adalah pendekatan pengasuhan pada pasien-pasien yang sulit disembuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Jadi benar-benar porsinya disesuaikan dengan bagaimana kualitas individu pasien itu dan keluarganya itu berada gitu ya. Ada yang dari awal 30%, balik lagi ada yang dari awal 50% gitu, dan benar-benar personalize ya, benar-benar beda dari orang satu dan orang lain ya. Oke, nah kenapa sih paliatif itu penting Mbak? Nih ada literatur nih dari WHO nih menyebutkan asuhan paliatif itu diakui secara eksplisit dalam hak asasi untuk kesehatan. Jadi kalimatnya nih kurang lebih kayak gini. Komite PBB mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa penting untuk menyediakan perhatian dan asuhan bagi pasien yang berpenyakit sulit disembuhkan dan juga terminal untuk menghindari mereka dari rasa sakit dan juga memungkinkan mereka untuk meninggal secara bermartabat. Memang akhirnya ini yang dituju adalah proses meninggal secara bermartabat gitu, tanpa ada beban, tanpa ada kesakitan gitu ya Mbak, dengan rest in peace lah mungkin bahasanya ya. Iya betul, karena dengan kadangkala sebagai pengasuh gitu atau sebagai orang awam tuh kita tidak kepikiran ya, maksudnya orang sakit ya udah sakit aja, mau meninggal ya udah mau meninggal aja gitu ya. Padahal mungkin kalau kita tahu tentang asuhan paliatif ini, kita bisa membantu orang-orang yang sedang menjadi pengasuh atau sedang terlibat dalam taking care, dalam mengasuh pasien-pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan gitu ya. Karena apalagi kondisi sekarang banyak banget ya, maksudnya yang tua, yang muda gitu ya. Karena kadang kalau kita tidak aware dengan asuhan paliatif ini, atau kita tidak tahu bagaimana bisa membantu teman-teman atau saudara yang sedang melakukan asuhan paliatif ini, karena kita tidak tahu, biasanya akan menjadi burden tersendiri bagi si pengasuh atau pelaku rawat si pasien tersebut ya. Kayak mungkin share ini Mbak, waktu itu Baning sih yang mendampingi Mbak, ingat nggak ada satu pasien umur 9 tahunan lah, dia leukemia yang ibunya tuh orang tua tunggal gitu. Terus
dia kesulitan di masa akhirnya gitu, kayak Ya. mau pergi tapi banyak banget kayak beban hidup dan yang dia pikirin sampai dia Ya. apa ya, kayak aku nggak tahu nih kalau aku pergi nanti mama gimana gitu. Iya, Terus betul. hal-hal yang kayak gitu tuh kan anak sekecil itu gitu dengan pemikirannya, mungkin beban hidupnya, dia mendampingi ibunya selama ini, dia ngelihat ibunya gimana perjuangannya, itu mungkin kalau kita bisa mendampingi dengan asuhan paliatif yang baik, kita bisa tuh meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak menyamankan bagi anak itu gitu ya Mbak Ning. Mungkin Mbak Ning bisa cerita tuh kondisinya waktu itu. Iya betul ya, kadang-kala kita juga tidak, yaitu kurang aware karena nggak tahu sebenarnya ya. Kadang-kala kita tuh tidak terbayang kalau anak-anak pun ternyata punya kekhawatiran. Betul. Karena saya juga banyak banget ya, ternyata kekhawatiran orang yang mau meninggal itu bukan dirinya, tapi dia lebih khawatir dengan orang-orang yang akan ditinggalkan gitu ya. Kasusnya adalah ya anak ini gitu ya, kita tidak menyangka kalau ternyata dia berpikir kalau aku meninggal nanti mama seperti apa gitu ya. Terbayang di akhir hidupnya itu susah dia omongin. Karena apa? Karena sudah lemah sekali, even untuk duduk aja dia tidak bisa gitu ya. Bagaimana untuk berbicara gitu. Begitu juga dengan orang tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Karena memang sudah diprognosiskan sedemikian rupa sehingga orang tuanya merasa sedih luar biasa gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu butuh orang-orang luar atau pendukung si caretaker atau pengasuh utama yang biasanya kalau anak-anak mama papa, atau biasanya kalau mama papa yang sakit adalah anak-anak yang lain gitu ya, untuk tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi harus saling support each other. Makanya tadi balik lagi, kualitas hidup itu bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk keluarganya gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan kualitas hidup lagi? Gimana tuh Li? Akan dibahas nggak nih? Nanti kita mungkin bahas di next episode ya soal kualitas hidup, termasuk soal aspek-aspek di dalamnya gitu. Ada psikologis, ada sosial, religius, dan lain-lain gitu. Mungkin sampai sini dulu ya Mbak soal paliatif nih. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas dan pengen diulang lagi, atau bagian mana nih yang kayaknya menarik dari paliatif yang teman-teman pengen tahu gitu, bisa nanti kita bikin episode tersendiri, atau mungkin juga kita bisa mengundang salah satu expert Mbak di bidang paliatif benar, untuk kita tanyakan bagaimana sebenarnya yaitu ya melakukan pendekatan asuhan paliatif ini terhadap pasien-pasien dan keluarga yang punya sakit yang sulit disembuhkan. Kualitas hidup habis ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, di share juga. Karena banyak banget nih aspek-aspek dalam asuhan mendampingi pasien dengan penyakit sulit disembuhkan yang kita share. Mudah-mudahan secara konsisten ya. Amin. Doakan ya teman-teman. Sekian dulu dalam episode asuhan paliatif pada hari ini. Sampai jumpa di episode tentang kualitas hidup yang merupakan temannya nih, sahabatnya si asuhan paliatif ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Ning. Dadah.